Yes! Masih suka sama Hasto? Bang, Gri, lu tuh suka memaksakan kehendak ya ke penonton. Orang udah dibilang nggak suka, lu masih tayangin Hasto melulu. Iya, makanya di depan gua tanyain. Masih suka Hasto? Iya. Suka. Suka apanya? Retorikanya. Pokoknya retorikanya Hasto itu yang selangit gitu, yang udah nggak bisa, orang udah nggak ngerti gitu loh ya. Apa yang diomongnya, semakin istilah-istilahnya yang sulit dimengerti orang, semakin canggih gitu ya. Hasto. Ya Allah. Ya, Hasto adalah bapak retorika nasional. Ya. Ingat ya, teman-teman ya. Calon yang diusung PDIP, Pilkada, serentak seluruh Indonesia, ingat loh. Enggak, cuman gua suruh nginget aja. Ya, siapa tahu mau ada yang nggak milih. Bang, jangan banyakkan ketawa sih. Nggak bisa. Apalagi kalau materinya Hasto, udah nggak bisa. Lucu banget, gimana? Gue dengernya aja ngekek sendiri. Kalau denger Hasto ngomong, terus gimana? Lucu nggak boleh ketawa gitu? Enggak, Bang. Maksudnya, jangan banyakkan ketawa. Terus, suruh banyakkan sedih. Ya ntar lah. Kalau Harun Masiku udah ketangkap lah. Pada saat itu Hasto sedih, nah gue ikut bersedih itu. Kok kemana-mana sih? Ya, kita simak Hasto sang retorika nasional. Check it out. Jadi bagi PD Perjuangan, karena proses kaderisasi telah dilakukan, sejak awal kita telah meng-grooming kader-kader PD Perjuangan untuk dipersiapkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Karena dengan cara itu eksistensi partai dan di dalam menjalankan pola pembangunan semesta berencana dipastikan kalau kader yang menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Ngerti nggak? Ada dua. Satu, PDIP telah meng-grooming kader-kadernya untuk dimajukan calon kepala daerah. Ngerti nggak nih maksudnya apa nih? Yang kedua ya, yang kedua. Ya maksudnya tadi satu, ini dua kan, ini satu udah gua tekuk dong. Yang tadi ini grooming, kadernya sudah di grooming untuk musyawarah kepala daerah. Ya ini, ya, yang satu ini sudah disiapkan kader yang bisa menjalankan pola pembangunan semesta berencana. Kader yang menyiapkan pola pembangunan semesta berencana. Modiar lu. Tahu nggak teman-teman, grooming tahu lah ya. Dulu tuh kalau kita sekolah itu dicek groomingnya. Pada saat kita awal-awal masuk kerja itu di perusahaan-perusahaan yang memang disiplinnya tinggi, ya kita diharuskan groomingnya rapi terus. Grooming itu udah dandanan gitu ya. Tapi ya sama juga dengan yang sekarang maraknya salon kucing. Nah, kebetulan saya punya kucing itu ya hampir seminggu sekali, paling lambatnya 2 minggu sekali, saya bawa ke salon juga untuk dilakukan grooming juga sih. Jadi, kucing gue juga grooming juga. Kucing gue juga gue grooming juga biar cantik, biar lucu, biar imut. Nah, ternyata PDIP juga sudah menyiapkan kader yang sudah di grooming untuk dipersiapkan menjadi kepala daerah. Ada aja Hasto ini. Ya, bagus. Kucing gue juga gue grooming juga kok, bagus, keren juga sih. Kalau lari ini gini. Ekornya sambil kepet.
Hasto. Sama kadernya juga sudah disiapkan yang eksistensi partai yang dalam menjalankan pola pembangunan semesta berencana. Eksistensi partai melakukan pola pembangunan semesta berencana. Mati loh, suruh ngulang nggak bisa loh. Coba lah, toh, ulang kamu tahu. Pola pembangunan semesta berencana. Lu apa? Maksud lu apa? Ini maksud lu apa? Nggak, mau tanya maksud lu apa? Calon kepala daerah yang nantinya bakal membangun pola semesta berencana gitu ya. Atau nggak apa? Ya, bagus. Top, Hasto top. Oke, kita lanjutkan kepanjangan. Masih Hasto Kristianto. Meskipun demikian, kerjasama dengan partai politik lain dilakukan dengan melihat aspek-aspek peta politik yang sangat khas di daerah. Contohnya di Bengkulu, untuk calon gubernur dan wakil gubernur, kami bekerja dengan Partai Amanat Nasional. Di Lampung, kami baru melakukan komunikasi intens, calon gubernur nantinya dari Partai Gerindra, calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan. Kemudian di Jawa Tengah sebagai basis PDI Perjuangan, tentunya kami dorong kader PDI Perjuangan. Ada nama-nama yang beredar seperti Pak Andika, itu juga diusulkan di Jawa Tengah. Bung Hendi itu sebagai wali kota 2 periode yang memiliki kualifikasi kepemimpinan. Juga nama yang masuk diusulkan. Tok, ganjel tok. Tok, ganjel tok. Tok. Teman-teman yang di Bengkulu, ada calon PDIP koalisi dengan PAN ya. Tandain. PAN rugi loh. Nanti kalau kamu kalah, jangan nyesel loh, PAN. PAN. Selalu terdepan. PAN. Koalisi sama PDIP di Bengkulu tidak menang. Awas, PAN Bengkulu, hati-hati. Kita sudah ada jargon loh. Tidak akan memilih kepala daerah yang diusung oleh PDIP dalam pilkada serentak seluruh Indonesia. PDIP di Jawa Tengah ada nama-nama Andika, wali kota 2 periode. Nah, itu cukup nama-nama yang cukup kuat 2 di Jawa Tengah. Nggak apa-apa, kuat Jawa Tengah. Memang Jawa Tengah PDIP masih unggul. Dia pemenang 33 kursi ya, walaupun merosot dibanding 2019. 42 kursi, tapi masih menjadi pemenang di Jawa Tengah. Artinya ketika PDIP mengusung sendiri calon di Jawa Tengah, sangat memungkinkan dan sangat bisa. Ya. Ya nggak apa-apa. Tapi apakah kamu nggak tahu, Tok, perkembangan terakhir, Tok, yang dirilis sama LSI, Tok. Nama yang kamu sebutin tidak ada dalam survei, Tok. Karena tidak menjadi kandidat potensial, Tok. Lantas siapa kira-kira calon yang kuat di Jawa Tengah? Dan ini sangat mengejutkan. Simak videonya. Kita tetap berupaya untuk tetap melakukan komunikasi dengan semua partai. Dan pasti setiap partai punya calon unggulan. Jadi ya kita tetap upayakan, kan waktunya masih lama, masih sampai Agustus. Mbak mau nanya soal pilkada Jateng, ini banyak banget pilkadanya. Mau nanya soal pilkada Jateng, ini kan kemarin LSI mengeluarkan rilis dan itu mengejutkan, elektabilitas Mas Kaisang itu lebih tinggi daripada Mas Pacul gitu. Mungkin ada tanggapan gitu tiba-tiba adanya nama Mas Kaisang gitu. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang gitu. Ya nggak apa-apa, buat Mas Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih Mas Kaisang? Jadi salah satu pertimbangan juga. Semua partai kan punya calonnya masing-masing, tapi komunikasi tetap kita lakukan. Kita lihat nanti pada waktunya mana yang bisa klop untuk bisa bareng-bareng. Ya. Kenapa Hasto nggak menyebut Bambang Pacul? Dia menyebut Andika, dia menyebut wali kota 2 periode Semarang. Kenapa nggak nyebut Bambang Pacul? Kenapa? Nggak kamu unggulin? Aduh, Bambang Pacul aja kalah
di Jawa Tengah dengan Kaisang. LSI yang dirilis tanggal 21 sampai tanggal 26, Kaisang paling kuat di Jawa Tengah. Dengan hasil survei 25,6%. Sementara Bambang Pacul dari PDIP 9,7%. Padahal penguasa PDIP di Jawa Tengah nih. Ini artinya apa? PDIP kandang banteng Jawa Tengah bakal diobrak-abrik oleh Kaisang. Iya. Kalau benar Kaisang kemudian dicalonkan di Jawa Tengah, mungkin nanti yang ngusung Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan Nasdem kursinya lebih dari cukup. Karena kalau PSI sendiri di Jawa Tengah cuma dapat 2 kursi. Lawan tuh Kaisang, 25,6. Padahal belum ngapa-ngapain, belum keliling, belum kampanye, belum ketemu masyarakat. Kaisang kelilingnya di Jakarta malah. Di Jawa Tengah belum sama sekali. Ini kalau nanti tambah sentuhan keliling, ya bisa jadi naik lagi. Bukan malah kayak Ganjar, dari 33 terus turun, terus nyungsep akhirnya. Kalau ini potensinya begitu survei awal, 25,6, turun ke masyarakat, naik lagi. Terus, wah menang mutlak dah. Siap-siap ya, kalau PDIP kalah, sudah harus framing kecurangan dari sekarang. Harus sudah framing dinasti dari sekarang. Gua ajarin nih. Harus sudah framing cawe-cawe Jokowi dari sekarang. Harus sudah mulai itu, toh. Harus sudah dimulai dari sekarang, ya. Karena udah pasti kalah. Ya bagaimana tidak, PDIP cuma 9,7, Bambang Pacul, apalagi nanti dimajuin yang lain. Oke ya, itulah kejutan hasil survei Pilkada Jateng. Mudah-mudahan ya kita tetap konsisten tidak memilih calon yang diusung oleh PDIP seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.